Nah guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap kondisi energi kamu dan kondisi manusia yang selama ini kamu prioritaskan, baik di masa lalu ataupun untuk saat ini. Oke Wak Geng, malam hari ini saya akan mengarah terhadap manusia tersebut. Apa yang sedang dia pikirkan dan apa yang sedang dia rasakan, serta apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini ketika malam hari ini saya mengarah terhadap manusia tersebut. Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya serahkan terhadap kondisi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan mengarah terhadap topik yang saya katakan tadi, atau mungkin posisi energi kamu yang masih lebih mendominasi? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu isyarat atau berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini saya melihat dan saya merasakan sepertinya ada satu bentuk pergerakan, tetapi bentuk pergerakan itu berasal dari hal negatif. Kenapa saya mengatakan berasal dari hal negatif? Bisa saja satu energi yang saya katakan tadi untuk saat ini benar-benar merasa sudah putus asa. Dari kondisi keputusasaan tersebut membuat satu energi beranggapan
di mana bentuk suatu keadilan yang selama ini dibicarakan oleh berbagai pihak, yang seakan-akan ketika meminta suatu keadilan, sepertinya satu energi tersebut sudah benar-benar sangat kacau. Bukan hanya kacau, tetapi sangat berantakan, dan kondisi perasaan yang dimiliki oleh satu energi tersebut, saya rasa untuk saat ini sangat kesepian. Walaupun masih memiliki pasangan, tetapi pasangan tersebut hanya sekedar formalitas. Kalau saya mencoba untuk bergeser sedikit dan mengarah terhadap pihak lain serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, sepertinya kartu yang saya pegang ini pun tidak beda jauh dari satu energi yang saya katakan tadi. Tetapi pihak lain menjalankannya berbeda versi yang dimana pihak lain untuk saat ini benar-benar sedang terpuruk. Keterpurukan yang saya katakan tadi itu bisa saja berkaitan dari materi ataupun perasaan, yang dimana kondisi materi benar-benar sangat menderita. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap kondisi energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap energi kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut, terlebih dahulu saya mengarah terhadap manusia ataupun energi yang kamu miliki. Dimana ketika diri saya mengarah terhadap kondisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun kondisi batin kamu, saya ingin bertanya terhadap diri kamu. Sudah sebatas mana kesabaran yang selama ini kamu berikan terhadap orang yang kamu perjuangkan? Sudah sebatas mana tindakan kamu yang sudah kamu berikan terhadap orang yang kamu prioritaskan, di mana tindakan kamu itu diberi suatu respon sesuai dengan keinginan kamu? Kedua pertanyaan yang saya berikan tadi, cukup kamu yang menjawab dan cukup kamu yang meresponnya. Tanpa kamu memberikan suatu respon dari kedua pertanyaan yang saya berikan tadi, kartu ini sudah cukup jelas untuk membuktikan bahwasannya kedua pertanyaan saya tadi membuat diri kamu seperti orang yang benar-benar sangat putus asa. Seakan-akan kesabaran kamu itu selalu kamu berikan, tetapi kesabaran yang kamu berikan itu membuat diri kamu sangat kesepian. Terlalu besar semangat dari kesabaran kamu itu, yang dimana kamu memiliki suatu keyakinan bahwasannya kesabaran kamu itu memberikan suatu hasil sesuai dengan harapan kamu. Tetapi kenyataannya apa? Apa yang kamu dapatkan dari kesabaran kamu itu? Ketenangan atau penderitaan? Kenyamanan atau keterpurukan? Kebahagiaan atau kemanipulatifan?
Bagaimana, Wak Geng? Apakah pertanyaan saya itu membuat diri kamu merasa tersinggung, atau mungkin pertanyaan saya itu membuat diri kamu mencoba untuk flashback kembali terhadap kondisi hubungan asmara kamu? Kamu bisa melihat sendiri kartu yang saya pegang ini bagaimana posisi gambarnya. Seseorang yang terduduk tetapi wajah melihat kondisi ke bawah. Itulah diri kamu. Dengan kondisi kesedihan kamu, dengan kondisi keterpurukan kamu dari akibat hubungan asmara kamu, kamu selalu mempertontonkan dan memperlihatkan kondisi kamu baik-baik saja, padahal batin kamu tertekan. Ibaratnya kamu memiliki pasangan tetapi melakukan semua sendiri, seorang diri. Itu dia, Wak. Dikategorikan manusia itu hadir di dalam kehidupan kamu, perihal materi kamu dibuat miskin. Dikategorikan dari kondisi perasaan, seakan-akan kamu sudah ingin menyerah. Dikategorikan terhadap pemikiran, kamu sudah kacau. Sudah ibaratnya kamu sudah lelah, sudah bosan, sudah jenuh. Harus seperti apa lagi yang dilakukan terhadap hubungan asmara ini? Terutama di dalam hubungan rumah tangga kamu ataupun di dalam hubungan LDR kamu. Sudah ada tingkat kejenuhan kamu untuk melakukan hubungan tersebut. Dan lebih parah ketika diri kamu menerima status single parent. Single parent, semua terbebani. Semua diri kamu harus menangani dan mengatasi tanggung jawab. Ini dia, Wak. Saya tidak tahu apakah perkataan yang saya katakan dari awal sampai saat ini kamu membenarkan atau tidak. Itu tergantung bagaimana pola pemikiran kamu untuk menyikapi perkataan saya. Mau resonate ataupun tidak resonate itu urusan kamu. Setidaknya saya berkata seperti ini terhadap diri kamu, berbicara jujur dari kartu yang saya pegang ini. Semua akibat hubungan asmara kamu yang membuat diri kamu menderita, bersedih, terpuruk, putus asa, dan menuntut keadilan. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu yang saya pegang ini terhadap kondisi energi manusia tersebut sesuai dengan topik yang saya katakan tadi, apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang tadi ketika diri saya mengambil satu persatu, ini yang disampaikan. Tidak beda jauh dari diri kamu, tetapi manusia itu menjalankannya berbeda versi. Versi yang dimana manusia itu, saya rasa, sedang mencari suatu bantuan, sedang merasa kesepian, sedang merasa seperti orang yang tidak berguna. Ibarat seseorang memegang satu tongkat, tongkat yang dipegang bukan memberikan suatu bantuan, tetapi tongkat yang dipergunakan untuk memapah tubuhnya dalam kondisi yang benar-benar mengemis. Bisa saja manusia ini baru-baru ini memberikan diri kamu suatu komunikasi yang dimana komunikasi tersebut menuntut sesuatu hal agar diri kamu memberikan. Atau bisa saja manusia itu memberikan suatu komunikasi yang dimana komunikasi tersebut meminta bantuan terhadap diri kamu. Wajar manusia itu meminta bantuan terhadap diri kamu karena memang kondisi diri dia sedang menderita, sedang terpuruk. Tidak beda jauh dari diri kamu, tetapi keterpurukan dia itu semua berasal dari apa yang dia ciptakan.
Ini dia wage. Five of Pentacles. Kata Pentacles memberikan dua arti, keuangan dan perasaan. Keuangan yang saya katakan terpuruk, perasaan yang sudah putus asa. Seperti orang yang ngikut saja terhadap permainan alam semesta. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Four of Cups. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu Four of Cups, di mana kemunculan kartu Four of Cups ini terdiri dari 4 cawan. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu cawan dari keempat cawan tersebut, seakan-akan satu cawan yang saya ambil dari keempat cawan tersebut membuktikan manusia itu menginginkan suatu kebahagiaan kembali terhadap diri kamu. Manusia ini masih mengingat diri kamu. Manusia ini masih merenung semua ketulusan yang pernah kamu berikan. Kamu bisa melihat sendiri bagaimana posisi gambar yang ada di dalam kartu yang saya angkat ini. Menginginkan kebahagiaan terhadap diri kamu. Tetapi kebahagiaan tersebut tidak bisa dia sampaikan terhadap diri kamu, di mana dia ingin kembali karena sudah ada kesalahan yang pernah dia berikan terhadap diri kamu berupa kesalahan yang sangat fatal. Ini dia wage. Four of Cups dengan Five of Pentacles. Cawan dengan koin. Bukan hanya menginginkan suatu kebahagiaan terhadap diri kamu. Ini manusia ketika meninggalkan diri kamu dan memilih pihak lain, ternyata pihak lain tidak peduli bagaimana kondisi diri dia. Yang diperdulikan dari pihak lain hanya materi yang dia miliki. Selebihnya tidak ada. Setelah mendapatkan materi yang dimiliki oleh manusia tersebut, pihak lain justru memberikan berbagai hinaan terhadap manusia tersebut. Justru manusia ini tidak memiliki suatu gairah hidup. Justru manusia ini tidak memiliki tujuan hidup ketika meninggalkan diri kamu. Lagi-lagi diri kamu yang masih dia renungkan, dan lagi-lagi diri kamu masih dia ingat, tetapi kondisinya di saat diri dia benar-benar sedang menderita. Bagaimana wak geng? Apakah gibahan saya ini cocok kau rasa ketika saya mengarah terhadap posisi energi yang dia miliki? Ya, kalau menurut diri kau cocok, angkat. Tetapi kalau tidak usah angkat, dan jangan paksakan terhadap kondisi energi kamu agar perkataan saya itu bisa bersifat resonate ataupun tidak resonate. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Devil. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Devil, yang dimana munculnya kartu The Devil ini seakan-akan membuktikan bahwasannya manusia itu salah menempatkan suatu perasaan ketika diri dia meninggalkan diri kamu. Kenapa saya mengatakan salah menempatkan? Karena kondisi manusia itu sedang dijadikan sebagai budak untuk memberikan suatu keseimbangan. Di saat manusia ini dijadikan sebagai budak untuk memberikan suatu keseimbangan, kondisi kesehatan manusia ini
lagi tidak nyaman. Ini dia, Wak Geng. Bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan suatu kebahagiaan sementara hubungan yang dia jalankan terhadap pihak lain hanya berdasarkan suatu komitmen yang tidak sehat. Ada jeritan batin di balik dari hubungan yang tidak sehat itu. Saya rasa jeritan batin itu berdasarkan dari batin kamu. Saya rasa keluarnya kartu The Devil ini sudah cukup jelas menggambarkan bahwasannya pihak lain berdampingan terhadap manusia ini hanya berdasarkan nafsu. Nafsu yang saya kategorikan bisa saja berupa gairah seks, atau gairah materi, atau gairah derajat yang ingin ditinggikan. The Devil, kartu iblis. Apakah mungkin saya mengatakan manusia itu mendapatkan kebahagiaan? Apakah mungkin manusia itu saya kategorikan untuk malam hari ini tenang, sementara kartu yang saya pegang adalah kartu iblis? Saya rasa tidak. Tetapi ketika diri saya mengatakan kata tidak, saya tidak memberikan diri kamu suatu sugesti dari perkataan saya agar sugesti saya itu mengarah terhadap pemikiran kamu, dan pemikiran kamu mengarah terhadap perkataan saya, yang dimana perkataan saya itu menjadi keputusan ataupun acuan kamu. Semua saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu. Ini dia waknya. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Five of Swords. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu Five of Swords, di mana kemunculan kartu Five of Swords ini terdiri dari 5 pedang. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu pedang dari kelima pedang tersebut, satu pedang yang saya ambil tadi seakan-akan menggambarkan manusia itu sudah merasa dirugikan dan sedang berusaha untuk mengambil satu tindakan yang dimana tindakan itu mengubah suatu tujuan, yang dimana tujuan itu ingin pergi dan melepaskan hubungan tersebut. Karena hubungan itu sudah dia sadari membuat diri dia seperti orang yang tidak berguna dan orang yang hanya bisa mendapatkan suatu kerugian. Nih, kamu bisa melihat sendiri bagaimana posisi gambarnya. Memegang kepala dengan kondisi kepala penuh dengan beban dan tanggung jawab. Pedang, Wak Geng, yang terlalu sadis untuk menusuk, di mana pedang itu menusuk dari akibat hubungan iblis. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Fool. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Fool, di mana kemunculan kartu The Fool ini kartu yang membuktikan bahwasannya dari unsur kebebasan atau kesenangan yang selama ini dia jalankan, yang dimana ketika manusia itu menjalankannya membuat manusia itu secara tidak langsung sudah terpuruk. The Fool hanya kebodohan yang sedang dia renungkan. The Fool hanya suatu kecerobohan yang sedang dia sesali. Dia mengira ketika meninggalkan diri kamu, dia mendapatkan suatu perubahan, tetapi perubahan itu justru memberikan diri dia dampak yang tidak bersifat positif. The Fool, Wak Geng, penuh dengan kebebasan, berpetualang, kesenangan. Bagaimana gibahan saya sampai di sini bisa kamu terima secara logika? Atau tidak bisa kamu terima secara logika? Ya, kalaupun bisa kamu terima,
Tergantung bagaimana diri kamu menyikapi. Kalaupun tidak bisa, itu tergantung bagaimana diri kamu untuk menyikapinya kembali. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Queen of Cups, kartu yang mengarah terhadap unsur api yang berlambangkan 3 zodiak, Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, keluarnya kartu Queen of Cups ini membuktikan manusia itu sedang membutuhkan yang namanya kebebasan. Bukan hanya kebebasan, tetapi ketenangan. Bukan hanya ketenangan, tetapi berusaha untuk mengembalikan kondisi keuangan dia menjadi stabil. Unsur api, unsur tanah, Capricorn, Taurus, dan Virgo, Aries, Leo, dan Sagittarius. 2 unsur, 6 zodiak. Kamu tinggal pilih yang mana zodiak kamu dan mana zodiak manusia tersebut. Oke Wak Geng, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.